Kembali lagi di channel Give Out Football, channel yang membahas tentang Manchester United secara ringan-ringan saja. Halo teman Give, kembali lagi pada Give Out Football. Pada hari ini kita mau membahas tentang salah satu pemain yang menurut gua efeknya sangat lumayan besar. Teman-teman mungkin bisa nyebutin siapa kira-kira? Siapa yang mau gue bahas di hari ini? Ya, betul. Salah satunya adalah yang berefek besar adalah Onana. Bukan, adalah Senne Lammens. Ya, betul. Kita tahu bahwa menjadi kiper Manchester United itu adalah pekerjaan yang paling panas di dunia. Jadi, kita tahu kiper-kiper United terakhir setelah De Gea adalah Andre Onana. Nah, satu kesalahan karir bisa tamat kalau misalnya menjadi kiper dari Manchester United. Tapi bagaimana jika kiper yang datang bukan nama besar? Kita tahu bahwa Senne Lammens bukan nama besar. Bukan juara dunia, tapi anak muda yang 23 tahun dari Belgia dibeli di detik-detik terakhir pada bursa transfer kemarin. Benar, Senne Lammens. Nama ini mendadak jadi buah bibir di tahun 2026 ini. Datang dengan label Moneyball signing seharga 21 juta dolar. Dia langsung dilempar ke dalam api neraka di Old Trafford dari era Ruben Amorim yang penuh dengan drama taktik sampai sekarang dipegang Michael Carrick yang katanya biasa aja tapi dia jenius. Hari ini kita akan bedah tuntas kenapa Manchester United memilih dia dan membuang opsi yang kita tahu bahwa sempat ada opsi tentang Emiliano Martinez. Bagaimana statistik gilanya di musim 2025-2026 ini, dan apakah benar dia ini adalah the next-nya Courtois atau hanya panik buying-nya yang beruntung yang didapati oleh Manchester United. Seperti biasa, siapkan kopi, teh kalian, minuman-minuman, air putih, dan juga cemilan-cemilan untuk akhirnya boleh sambil menonton video ini untuk melihat analisis tentang Senne Lammens. Oke, kita mundur dulu di sekitaran tahun 2025, di bulan September 2025. Di deadline day, United pada saat itu butuh kiper. Andre Onana sudah cabut ke pinjaman ke Turki. Trabzonspor ya, kalau nggak salah nama klubnya. Dan Altay Bayindir dianggap belum cukup levelnya. Kita tahu bahwa selama ini cadangannya Altay Bayindir dan Tom Heaton belum cukup untuk akhirnya menjadi kiper Manchester United yang hebat gitu ya. Nah, fans mulai berteriak nih, meminta nama besar. Tapi Director of Football-nya pada saat itu, Jason Wilcox, dan Kepala Scouting, Christopher Vivell, justru menyodorkan nama Senne Lammens dari Royal Antwerp. Ini menarik teman Gif. Laporan dari The Sun dan juga Give Me Sport di akhir 2005 membocorkan bahwa sebenarnya Ruben Amorim itu tidak menjadikan Lammens sebagai prioritas utama. Amorim menginginkan kiper yang sudah matang secara sistem, tapi manajemen bersikeras. Data anak ini luar biasa, dia adalah investasi di masa depan. Nah, si Lammens datang dengan statistik yang mengerikan dari Liga Belgia. Tapi kita tahu bahwa dia adalah bermain di Liga Belgia. Dia adalah kiper dengan goals prevented-nya atau mencegah goals tertinggi di sana. United berjudi mereka tidak membeli produk jadi mereka untuk membeli potensi. Jadi tidak memberi produk jadi tapi dia memberi potensi. Dengan kontrak jangka panjang sampai dengan 2030. Wow. Usia 23 tahun untuk jangka panjang. Membuktikan manajemen percaya penuh padanya meskipun pelatihnya saat itu mungkin tidak agak sedikit ragu akan kemampuan dari Senne Lammens sendiri. Nah, teman Gif, ada poin yang penting yang sering ditanyakan. Yang paling sering ditanyakan kepada gua dan ada juga beberapa orang yang menanyakan, kenapa nggak beli Emil Martinez ya bang? Kenapa nggak beli Emil Martinez atau kiper-kiper lain yang lebih jago atau lebih pengalaman lah di dalam
Liga Inggris sendiri. Di bursa transfer musim panas 2025, Emi Martinez dari Aston Villa adalah target impian fans. Dia juara dunia, punya mental monster, memimpin di ruang ganti, sempurna buat United yang di lini belakangnya sering panik. Nah, tapi mari kita lihat perbandingan secara objektif berdasarkan data dari 2025 dan 2026. Yang pertama, terkait usia dan harga. Martinez sudah kepala 3. Harganya 50 sampai dengan 60 juta. Lamens dengan usia 23 tahun, harganya sepertiganya, yaitu 21 juta. Untuk era Ineos, yang fokus pada sustainability, Lamens menang telak di sini. Mulai melihat dari usia sampai dengan harganya, Ineos sangat suka dengan hal ini. Muda, potensial, dan harganya murah. Yang kedua, gaya main atau distribusi. Emi Martinez adalah kiper yang shot stopper kelas dunia, tapi distribusi bolanya sering dianggap konservatif. Nah, Lamens ini dia dididik di akademi klub Brugge dan Antwerp untuk menjadi sweeper modern. Jadi dia tipe kiper sweeper modern si Saint Lamens ini. Yang ketiga, statistik tentang shot stoppingnya. Media Football 365 sempat merilis data yang menarik. Meski Martinez punya save persentase lebih tinggi sekitar 74% lawan 64% dari milik Lamens di awal musim, Lamens unggul dalam refleks save di situasi 1 lawan 1. Jadi Lamens unggul di dalam refleksnya dalam situasi 1 lawan 1. United tidak mencari kiper yang menang untuk menang sekarang gitu ya. Melihat bahwa seperti Martinez, tapi kiper yang bisa tumbuh bersama di tim muda seperti kita tahu bahwa kita membeli banyak pemain muda, salah satunya Lenioro. Jadi perbandingan dengan Martinez bukan soal kualitas saat ini, tapi soal project klub, tentang projectnya, blueprintnya klub ini untuk akhirnya melihat bahwa memang Martinez adalah garansi aman, tapi Lamens adalah pertaruhan dari taktik blueprint yang ada di Manchester United dari mulai Omar Barada, Jason Wilcox, dan juga Christopher Vivell dalam meramu tim ini. Nah, yang ketiga, kita mulai masuk seperti biasa. Kita masuk ke dalam tahapan yang paling menarik, dagingnya yang akan kita bahas. Bagaimana performnya di lapangan selama ini di musim 2025-2026? Ini seperti roller coaster bagi Lamens. Kita bagi 2 fase. Yang pertama adalah pada saat eranya Ruben Amorim, mulai dari September sampai Januari. Di bawah Amorim, Lamens terekspos habis-habisan. Amorim memaksa garis pertahanan tinggi yang ekstrim. Statistik, dalam 15 laga awal, Lamens kebobolan lebih dari 20 gol. Masalah, dia sering dibiarkan 1 lawan 1 dengan striker lawan. Ingat laga pas lagi lawan Brighton, Lamens sepenuhnya dihabisi saat itu. Data XG dari face-nya atau ekspektasi kebobolannya menunjukkan dia sebenarnya mencegah sekitar 3-4 gol yang seharusnya masuk. Tanpa dia, United kemungkinan bisa lebih telak. Kritiknya adalah distribusinya di era ini sering macet karena pemain belakang United belum paham sistem Amorim. Jadi memang posisi kiper juga dipengaruhi oleh posisi dari back belakang dari pemain Manchester United lainnya. Yang kedua, di saat ini di era Michael Carrick, mulai yang pelatih yang kemarin 2 pertandingan ini. Kedua adalah pendekatannya. Lyman sendiri bicara di wawancaranya yang terbaru. Carrick tidak melakukan hal spesial, dia cuman back to basic. Hasilnya instan. Lihat pertandingan pertama, United menang 2-0. Lamens mencatat clean sheet krusial, melakukan 4 penyelamatan kunci, dan yang paling penting dia terlihat sangat tenang. Perubahannya apa? Di bawah Carrick, Lamens tidak dipaksa menjadi playmaker yang berlebihan. Dia fokus pada shot stoppingnya, commanding areanya, dan kemenangan dramatis 3-2 lawan Arsenal kemarin juga menunjukkan mentalitasnya membaik. Dia kebobolan 2 gol tapi melakukan penyelamatan viral dan juga vital di menit akhir untuk menjaga 3 poin. Kita tahu bahwa kemarin ketika Saint Lamens melakukan pertahanan saat stop untuk yang corner kick, Lamens berperan penting di dalam saat kemarin melakukan penjagaan. Nah,
Yang selanjutnya, jadi apa sih sebenarnya senjatanya dari Shane Lemons ini? Kita melihat yang pertama adalah jangkauannya. Tingginya 193 cm. Dia sangat dominan di bola udara. Kita lihat pertandingan kemarin. Banyak corner kick yang dia tinju, yang dia tangkap gitu ya. Nah, ini adalah salah satu juga yang dirindukan oleh fans United. Kita tahu Onana dengan corner kicknya, Altay Bayindir dengan corner kick, menangkap bola silang, menangkap bola atas, itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi ketika kita mulai mendapatkan kiper yang bisa menangkap bola di udara, itu kita merasa senang sekali. Dan padahal itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh kiper. Yang kedua, refleks jarak dekatnya. Dia punya gaya yaitu ice hockey goalie saat 1 lawan 1. Merentangkan badan, menutup sudut, sangat efektif lawan tim yang suka cutback. Kita lihat kemarin yang terakhir adalah pada saat Gyökeres mendapatkan peluang, dia maju tutup dengan badannya, lalu dan kakinya membuat ruangan tembak untuk Gyökeres tidak bisa dilakukan. Yang ketiga, potensi untuk sweeper. Walaupun belum sempurna, dia berani keluar dari kotak penalti. Untuk akhirnya dia bisa sebagai sweeper goalkeeper di saat tertentu di dalam pertandingan di Manchester United ini. Kekurangannya, distribusi jarak jauhnya, akurasi umpan lambungnya masih di angka 31%. Ini rendah. Dia bagus di umpan pendek tapi sering kehilangan bola untuk membuang jauh. Yang kedua, pengalaman di big match. Walau menang lawan City, dia masih sangat terlihat gugup di 15 menit awal pertandingan besar. Kita lihat pas sebelum masuk sebelum masuk lapangan, Shane Lemons seperti mengusap-usapkan muka dan akhirnya dia seperti ayo fokus untuk menyemangati dan membuat dia fokus untuk tidak gugup pada pertandingan lawan Arsenal kemarin. Jadi kesimpulan teman GIF, Shane Lemons belum selevel Alisson ataupun Anderson ataupun Thibaut Courtois, dan mungkin mentalnya belum sekeras dari Emi Martinez. Tapi di usia 23 tahun dengan harga 21 juta dolar, dia adalah bisnis yang cerdas. Di era Carrick yang stabil ini, kita baru akan melihat potensi aslinya. Dia bukan lagi kiper yang diekspos sistem bunuh diri, tapi kiper yang terlindungi struktur tim yang benar. Jadi struktur pertahanan juga membantunya di dalam statistiknya dia sebagai goalkeeper. Pertanyaannya buat kalian, melihat performanya di lawan City dan Arsenal kemarin, apakah kalian setuju Lemons dipertahankan jadi kiper nomor 1 di musim depan, atau United harus mengorek tabungannya untuk memberi kiper bintang di musim panas tahun 2026 nanti? Tulis jawabannya di kolom komen, dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini. Dan sampai jumpa untuk analisa video selanjutnya di Give Out Football. Bye-bye!